Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borutaroka KCC. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, hari biasa, pekan ke-7 masa Paskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai ayat 33 dengan tema bertahan dalam ujian, kita akan mengalami damai sejahtera. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, orang sering berkata, hidup adalah suatu pertandingan. Dalam mengikuti pertandingan, kita butuh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, kesetiaan untuk berlatih, dan juga kekuatan menghadapi lawan. Jika kita mempersiapkan diri dengan baik, kita percaya kita akan memenangkan pertandingan. Bagi kita orang beriman, perlu juga melihat bahwa hidup kita adalah suatu pertandingan, yakni pertandingan iman. Dalam pertandingan iman, kondisi pada saat mencapai garis akhir akan menentukan seseorang menjadi pemenang atau tidak. Seseorang menjadi pemenang kalau ia tetap memelihara imannya, tetap menjaga imannya kepada Yesus sampai akhir. Mengapa? Karena dalam pertandingan iman, dalam kehidupan kita, setan, tawaran-tawaran dunia yang begitu menggoda, kesulitan, tantangan hidup, pergumulan, sakit yang kita alami, dan lain sebagainya selalu berusaha mengalahkan kita untuk meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan atau berhenti berjuang. Maka dalam Injil hari ini, sebelum meninggalkan murid-muridnya dan kembali kepada Bapanya, Yesus mengingatkan para murid tentang kepercayaan mereka yang belum penuh, masih sering goncang, dan menunjukkan kepada para murid kenyataan yang akan mereka hadapi, yakni mereka akan tercerai-berai, mereka akan menderita penganiayaan, dan mereka akan meninggalkan Yesus. Hal ini disampaikan Yesus bukan untuk menguji iman mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa iman mereka sungguh-sungguh akan diuji. Kalau mereka bertahan dalam ujian, mereka akan memperoleh damai sejahtera. Karena itu, Yesus memberi kekuatan kepada para murid ketika berhadapan dengan situasi sulit atau penderitaan karena iman akan Yesus, dengan berkata, hendaklah hatimu kuat, karena ia telah mengalahkan dunia. Perkataan Yesus ini bukan hanya sebagai sebuah pengharapan, tetapi sudah terbukti kebenarannya melalui pengalaman dan peristiwa kehidupan para pengikut Yesus. Yesus mempersiapkan para murid dengan sangat baik dalam pertandingan menghadapi segala kesulitan, penderitaan, dengan tegar dan tetap percaya kepada Yesus. Yesus tidak hanya memberitahukan kepada para muridnya bahwa mereka akan dibenci, ditolak, disiksa, bahkan dibunuh. Tapi Yesus juga memberikan jaminan
kepada para muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudari, dalam pertandingan iman kita, apa yang dialami oleh para murid, kita alami juga. Banyak hal yang akan membuat kita takut dan khawatir dalam hidup, menyangkut kebutuhan hidup kita setiap hari. Godaan-godaan dunia yang menguji iman kita, misalnya hari Minggu lebih enak jalan-jalan daripada pergi ke gereja. Meninggalkan iman demi sebuah jabatan atau kedudukan. Dirasakan semakin dekat dengan Tuhan, kok semakin banyak pergumulan hidup yang dialami. Maka mulai iman goncang dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Mau menyatakan kebenaran tapi ditolak, bahkan dibenci dan sebagainya. Dalam situasi demikian, hendaklah kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Satu hal yang harus membuat hati kita kuat ialah sabdanya. Dia telah mengalahkan dunia, maka kita juga akan dimampukan untuk mengalahkan tantangan dalam hidup, godaan-godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan kecewa, menyangkal, dan menolak Yesus ketika kita juga mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan, karena iman kita akan Yesus.